Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi teman-teman, masih di channel Barfil. Di kesempatan yang berbahagia ini kami ingin sharing sekaligus menjawab pertanyaan saudara kita tentang masalah indukan atau betina yang tidak mau bertelur atau macet bertelur. Jadi sudah pernah bertelur kemudian tidak mau bertelur lagi. Namun sebelum kita mulai pembahasannya, izinkan kami untuk mengajak teman-teman, terutama bagi teman-teman semuanya yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel kami ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan update terbaru video dari kami. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bahwasanya indukan atau betina itu tidak mau bertelur atau sudah pernah bertelur tapi kemudian tidak mau bertelur kembali. Yang pertama adalah faktor usia yang belum mapan atau baru mulai belajar bertelur. Biasanya ini usia indukannya atau betinanya itu berkisar antara 6 sampai 7 bulanan. Untuk indukan atau betina yang usianya belum mapan atau berkisar antara 6 sampai 7 bulan, biasanya kami tidak membreedingnya atau mengawinkannya ya teman-teman. Dikarenakan di usia tersebut biasanya pertumbuhannya itu belum optimal. Jadi dia masih bisa tumbuh lebih besar lagi. Sehingga kalau kita kawinkan atau kita breeding itu nanti bisa berpengaruh pada pertumbuhannya. Jadi pertumbuhannya kurang optimal dan biasanya keturunan yang dihasilkan pun juga hasilnya kurang begitu memuaskan ya teman-teman. Kemudian faktor yang kedua adalah indukan atau betina itu mengalami kegemukan. Tandanya atau ciri-cirinya teman-teman bisa memegang pada bagian bawah kloaka. Kalau di situ teman-teman pegang terus terasa agak sedikit keras, maka di situ menandakan biasanya ayam atau indukan itu mengalami kegemukan. Indukan atau betina yang mengalami kegemukan biasanya itu terdapat jaringan lemak yang menyelimuti organ reproduksinya sehingga membuat indukan atau betina tersebut enggan untuk bertelur kembali. Dikarenakan organ reproduksi dari indukan atau betina kita itu diselimuti atau tertutup oleh jaringan lemak tersebut, sehingga indukan atau betina kita itu tidak mau bertelur atau susah untuk bertelur kembali. Solusi daripada indukan atau betina yang mengalami kegemukan, teman-teman bisa memberikan serbuk lada hitam yang kita bulatkan kira-kira sebesar kelereng yang paling kecil atau kira-kira sebesar setengah ruas jari kelingking kita. Fungsi daripada pemberian serbuk lada hitam ini adalah untuk membantu mempercepat proses pelunturan atau menghilangkan lemak yang menyelimuti jaringan atau organ reproduksi indukan atau betina kita. Selain pemberian serbuk lada hitam, jangan lupakan juga untuk mengatur atau menakar porsi makanan indukan atau betina kita. Hal ini dimaksudkan agar indukan atau betina itu bisa mencapai bobot ideal atau proporsional sesuai yang kita inginkan, sehingga indukan atau betina kita itu tidak mengalami masalah atau tidak mengalami kesulitan pada saat ingin mengeluarkan telur-telurnya. Kemudian faktor yang ketiga yang membuat indukan atau betina itu tidak mau bertelur adalah faktor kemaciran, atau mungkin lebih mudahnya itu adalah betina atau indukan kita itu mengalami kemandulan.
Indukan atau betina yang mengalami kemajiran biasanya ditandai dengan tulang supit udang yang sangat rapat, sehingga hal tersebut menyebabkan tertutupnya peluang indukan atau betina kita untuk bisa bertelur. Solusi bagi indukan yang mengalami kemajeran berdasarkan pengalaman kami, jadi dengan berat hati kami mengatakan bahwa teman-teman harus mengganti indukan tersebut atau betina tersebut dengan indukan atau betina yang baru. Kemudian faktor yang terakhir atau faktor yang keempat yang menyebabkan indukan kita tidak mau bertelur atau sudah pernah bertelur tapi kemudian tidak mau bertelur kembali, itu adalah bisa jadi indukan atau betina kita itu mengalami stres. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan indukan atau betina kita itu mengalami stres sehingga tidak mau bertelur kembali atau berhenti bertelur. Suhu atau temperatur udara yang sangat panas di dalam kandang breeding bisa menyebabkan indukan atau betina kita itu mengalami overheat, sehingga bisa menyebabkan indukan kita itu menjadi gelisah dan pada akhirnya mengalami stres. Di samping suhu atau temperatur udara, perlu juga teman-teman memperhatikan luas kandang breeding kita. Semakin luas kandang breeding kita itu semakin bagus dan bisa meminimalisir indukan atau betina kita itu mengalami stres. Kemudian yang berikutnya adalah bulian dari betina atau indukan lain atau bahkan dari pejantan itu sendiri, sehingga bisa menyebabkan indukan atau betina kita itu mengalami stres. Untuk menangani indukan atau betina yang stres, penanganannya cukup mudah teman-teman, yakni cukup diumbar bebas saja. Namun pastikan dalam kandang umbaran tidak ada ayam lain atau indukan lain yang punya potensi untuk membulinya. Di samping itu, berikanlah ransum pakan yang baik yang sekiranya mencukupi kebutuhan vitamin dan mineralnya. Jangan lupa berikanlah suplemen anti stres, yang mana suplemen tersebut bisa teman-teman dapatkan dengan mudah di poultry shop atau toko pakan terdekat. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa hal yang menjadi penyebab indukan atau betina kita itu tidak mau bertelur. Dan sebagai saran, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai proses breeding, alangkah lebih baik kita kondisikan dulu baik pejantan ataupun indukan kita terlebih dahulu. Dan sebagai langkah-langkah pengkondisian, mungkin teman-teman bisa yang pertama memberikan obat cacing untuk memastikan indukan kita itu tidak mengalami cacingan, dan kemudian memandikan indukan kita menggunakan sampo khusus untuk memastikan bahwa tidak ada kutu ataupun parasit-parasit yang menempel di bulu-bulu indukan atau betina kita. Kemudian berikanlah injeksi selenium vitamin E pada indukan atau betina kita untuk memancing organ reproduksi serta menyuburkan organ reproduksi indukan atau betina kita sehingga lebih siap untuk breeding dan bereproduksi. Atau kalau teman-teman tidak memiliki atau kesulitan mendapatkan injeksi selenium vitamin E, teman-teman dapat menggantikannya dengan memberikan kapsul vitamin E setiap 2 hari sekali.
Jangan lupa juga berikanlah kalsium setiap 1 minggu sekali pada indukan atau betina kita guna mencegah telur-telur yang dihasilkan oleh indukan atau betina kita itu menjadi rapuh ataupun lembek. Dan yang terakhir, berikanlah pakan dengan komposisi yang terdiri dari pur petelur, jagung giling halus, dan pur 594, yang mana perbandingannya adalah pur petelur terdiri dari 2 bagian, jagung giling halus 1 bagian, dan pur 594 juga 1 bagian. Nah, demikianlah sharing kita di kesempatan kali ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, utamanya bagi teman-teman sesama penghobi ayam. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semuanya.